Shalom anak-anak. Ketemu lagi ya kita di sekolah minggu kali ini. Apa kabar kalian? Sehat? Sukacita? Ada yang lagi sakit? Iya, walaupun kita lagi nggak enak badan, lagi sakit, tapi kita tetap harus semangat, harus sukacita, harus bergembira. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Jadi untuk yang sakit kita tetap harus semangat dan sukacita ya. Nah anak-anak, siap kita hari ini untuk memuji Tuhan dengan sukacita? Iya. Udah siap semua? Iya, boleh kita berdiri ya. Kita mau puji Tuhan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, kita mau berdoa. Nah, sebelum kita mau berdoa, coba. Ada yang belum duduk rapi? Iya, kita mau duduk yang rapi. Kita mau berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami di dalam sekolah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami ingat teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bermalas-malasan Tuhan, kiranya Tuhan juga jamah sehingga menjadi semangat untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga ingat teman-teman kami yang saat ini belum ikut sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan gerakan hatinya untuk minggu depan mengikuti sekolah minggu lewat online. Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata hati kami, bukalah telinga kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan ya Alkitabnya ya. Siapa yang belum menyiapkan Alkitab? Iya, dikasih aba-aba ya sama Bunda Ika ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, udah siap semua? Nah, kita siapkan Alkitab kita untuk anak-anak yang kelas Yoas, yang kemarin naik ke kelas Ester. Pasti sudah bisa baca kan? Karena udah kelas 1. Nah, yang sudah naik ke kelas Ester, kita juga siapkan ya Alkitabnya. Nah, sudah siap semua? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita
dengan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, shalom, shalom. Tebak siapa ini? Tebak siapa ini? Hai, mulai kenal? Oh, ternyata ada orang tua. Ternyata ada mbah-mbah yang mau mengajar sekolah minggu. Siap mendengarkan? Oke, kita mulai ya. Salam. Ketemu lagi anak-anak, cucu di acara pelayanan sekolah minggu. Hari ini Mbah Jojo mau menceritakan tentang sesuatu kepada kalian. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Oke. Pak Jojo akan tunjukkan satu alat musik. Nah, ini. Ya, gitar mungil. Zaman dulu, ketika cerita ini nanti disampaikan kepada kalian, mungkin gitar semacam ini belum ada. Yang ada, mungkin rebana, mungkin juga kecapi. Nah, oke. Mengapa Pak Jojo menyebut nama kecapi? Ada pengguna ulung di zaman itu yang membuat kecapi merdu bertambah merdu. Ketika ada lirik lagu, dimasukkan di dalamnya. Siapa dia? Ya, Daud, betul. Siap. Tema kita adalah Aku mau memuji Tuhan. Kalian, anak-anak sekolah minggu, mau memuji Tuhan. Anak-anak, ayat yang diambil dalam perenungan kita bersama pada kesempatan ini adalah Mazmur 111 ayat yang pertama, bagian A. Demikian bunyinya, haleluya,
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengapa harus bersyukur? Banyak hal, banyak cerita mengapa kita harus bersyukur. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pujian kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setelah tadi Mbak Mungki memperlihatkan tema kita, maka tebak satu gambar yang akan dimunculkan oleh Mbak Mungki. Ini dia. Siapakah yang ada dalam gambar ini? Iya, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang luar biasa, yang membuat kita semua menjadi gembira dan berbahagia. Anak-anak, tentu dalam hal memuji Tuhan dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah terlepas dari kejadian awal. Adanya pepujian terhadap Tuhan. Bahkan dibuat sedemikian apik dan bagus beberapa lagu bahkan sampai saat ini. Barangkali notasinya dibikin oleh, kemudian hari dibikin oleh orang-orang jagoan. Tapi lirik lagunya dibuat oleh pemazmur. Pemazmur itu adalah Nabi Daud. Anak-anak yang terkasih, yang kita tampilkan tadi adalah gambar Tuhan Yesus Kristus. Idolaku, idolamu, idola kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena Dia Juru Selamat kita. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih nih, Pak Jojo juga membaca panduan nih. Sekarang kayaknya sebelum kita berangkat melanjutkan perjalanan cerita ini, nyanyi dulu kita. Anak-anak yang terkasih, cucu-cucu yang terkasih, diceritakan pada zaman dulu kala, pada zaman kenabian, ya, ada seseorang bernama Bapak Isai. Bapak Isai ini punya 8 anak. Harus disebutin nih sama Pak Jojo supaya kalian juga teringat lagi dengan pelajaran sekolah minggu ya. Yang pertama Eliab. Yang kedua Abinadab. Yang ketiga Simea. Yang keempat Netaniel. Yang kelima Radai. Keenam Ozem. Ketujuh Natan. Dan si bungsu adalah Daud. Ya, ditampilkan gambarnya ya Mbak Mungki ya. Oke, kita lanjut. Ada gambar selanjutnya. Ya. Daud anak
yang sangat rajin, ganteng, tapi karena dia bungsu tentu badannya paling kecil. Kerajinannya menimbulkan kepercayaan dari orang tuanya untuk menggembalakan dan menggembalakan dan mencoba memberikan kenyamanan pada domba-domba yang dipercayakan oleh ayahnya kepada Daud. Tidak banyak, cuma 3 ekor, tetapi Daud dengan rajin menggiring domba-domba ini untuk mencari makanan, tentu ke padang rumput, ya kan? Wah, gambarnya muncul lagi nih. Oke, Mbak Mungki gambarnya. Lanjut Mbak Mungki. Daud menemukan padang rumput hijau. Anak-anak tahu kan? Makanan kambing adalah rumput. Tapi Pak Jojo sekarang sering lihat loh, domba yang jalan di pinggir jalan besar, ada ciki dimakan, ada kulit pisang dimakan, ada lontong yang tidak habis dia makan pembelinya, dibuang, dimakan juga oleh kambing di jalanan ini. Kambing kotak namanya. Nah, di padang rumput ini Daud membiarkan domba-dombanya merumput, ya, makan rumput biar kenyang. Di sela-sela menunggu dombanya makan, Daud memainkan alat musik. Tadi Pak Jojo menyampaikan alat musiknya. Oh, belum ya? Tadi Pak Jojo hanya mencontohkan kepada kalian sebuah alat musik yang bernama gitar. Nah, sedangkan Daud yang senang menyanyi, dia memainkan alat musik bernama sitar, bukan juga, kecapi. Iya, kecapi. Anak-anak, tidak ada bosannya kalau kita mendengarkan puji-pujian yang dibuat oleh Daud untuk Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak, yang dipetik adalah sebuah kecapi. Sungguh kecapi ini luar biasa. Nah, Mbak Mungki ada kan tuh gambar kecapi yang lagi dimainkan Daud? Ya, boleh ditampilkan. Wah, di tengah-tengah Daud asik mengembalakan domba dan bermain kecapi, tiba-tiba ada suara aneh di balik tanah. Waduh, ternyata ada seekor singa yang lapar. Ayo Mbak Mungki, mana singanya? Lihat dong. Singa merunduk mau menerkam domba. Wow, ngeri banget. Kuku-kukunya yang panjang, cakarnya yang bakal menerkam, taringnya yang bisa menggigit, menyobek leher. Wah, ini Pak Jojo rupanya masih berkalung. Ini ya maskernya. Oke, kita copot. Bersih sekarang. Nah, waduh. Lalu dengan segala akal Daud menjauhkan kambingnya dari serangan dari intayan si harimau. Singa, sambil Daud bermain kecapi dan menyanyi. Lah, selesaikah gangguan dari binatang jahat? Tidak. Sekarang muncul seekor beruang. Ayo Mbak Ika, mana beruangnya? Mbak Mungki, mana beruangnya? Nah, tampilkan. Wah, kalau beruang ini tidak bisa nih aku sembunyi membawa kambing ke tempat lain. Kalau aku bawa ke tempat lain, di sana ada singa. Baik, kulawan saja beruang ini. Lalu Daud yang juga selalu membawa umban. Umban adalah semacam alat yang kalau di dalam bahasa Indonesia atau Sunda namanya bandring. Nah, umban ini biasanya diputar-putar. Gambarnya dong, Mbak. Ayo gambarnya. Nah, umban itu diisi batu. Lalu setelah putaran kencang, batu dilepas, dilempar lagi.
kenalah kepala beruang itu. Dan aduh mak, kata beruang sambil terjatuh dia. Pingsan karena hantaman batu yang dilempar lewat umban oleh Daud. Wah, hari itu Daud terlepas dari beban penggembalaan. Dia bawa pulang dombanya ke rumah. Anak-anak yang terkasih, kalau kita bicara Daud, bicara puji-pujian yang diciptakan Daud, berkembang terus. Memuji kebesaran nama Allah, memuji kebesaran nama Tuhan, tidak pernah berhenti. Anak-anak yang terkasih, sekarang Pak Jojo mau tampilkan, atau Mbak Mungki ya, mau tampilkan kepada kalian gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan-kegiatan memuji kebesaran nama Tuhan. Nah, Pak Jojo nih, lihat contekan. Di suatu tempat di Ciwidey, kami para guru berkumpul untuk memandu anak-anak didik sekolah minggu. Memuji Tuhan di sana. Ada nyanyian, ada bercerita, ada macam-macam hal yang arahnya memuliakan kebesaran nama Allah, nama Tuhan. Wah, kayaknya yang ngajar, ada orangnya berkumis ganteng banget nih. Berkumis ganteng banget. Siapa ya? Tebak. Siapa gurunya yang pakai kaos biru, celananya agak krem tuh kelihatannya ya. Wah, si Pak Guru ini mengajar anak-anak sekolah minggu di Ciwidey yang berhawa dingin. Macam-macam diceritakan. Nah, ternyata si Pak Guru ini mengajar anak-anak sekolah minggu lewat beberapa angkatan. Dia mengajarkan menyanyi, dia mengajarkan bercerita, dia mengajarkan tentang kebesaran nama Tuhan. Wah, ada guru-guru juga nih yang mendampingi Pak Gurunya. Di situ kalau nggak salah ada Mbak Rizka sama Mbak Desi nih. Wah, orang jauh nih Mbak Rizka sama Mbak Desi. Oke, kita lanjut kepada kegiatan-kegiatan yang dimunculkan oleh anak-anak sekolah minggu di situ. Ya, apa aja sih sebenarnya? Oke, mari kita lihat. Iya, mereka membuat bermacam-macam permainan. Hal memuji anak-anak. Apakah hanya kita saja? Kamu saja anak-anak kecil? Tidak, Mbak Mungki coba tampilkan itu grup paduan suara, ya, remaja pemuda. Yang di situ ada Pak Pendeta Emeritus Bambang Pratomo, masih muda, ganteng lagi ketika itu Pak Bambang ya. Nah, dia memimpin rombongan atau berada di tengah-tengah rombongan paduan suara. Angkatan siapa ini ya? Di situ ada Mas Ari, ada Om Bambang yang suka main piano. Ayo tampilkan Mbak Mungki. Ada lagi anak-anak grup paduan suara yang memuji nama Allah. Wah, ada gurunya namanya Mbak Ika, ada Bu Tri Nugroho, ada Mbak Sri, kayaknya ada Mbak Tuti di situ. Ada Bu Mungki juga, Miss kecil, Mungki atau Sarah ya? Oh, Mbak Sarah. Oke, berhentikah di situ memuji Tuhan? Tidak. Sekarang Pak Jojo akan menampilkan, Mbak Mungki mau menampilkan gambar ibu-ibu dipimpin oleh Ibu Dwi Tanoyo. Paduan suara memuji nama Tuhan juga. Ternyata memuji nama Tuhan tidak berhenti, selalu berlanjut pada setiap generasi. Nah, anak-anak, mengapa kita harus memuji dan bersyukur? Lihat alam yang indah. Ada rombongan anak-anak sekolah minggu yang sedang mengadakan kegiatan camping di Batu Kuda. Rombongannya dipimpin oleh Pak Wawan di situ kelihatannya. Wih, ada anak-anak cantik banyak di situ. Ada guru-guru juga berkumpul.
Waduh, luar biasa. Nah, anak-anak, hal memuji Tuhan ini tidak boleh berhenti. Karena Tuhan memberikan segala yang terbaik untuk kita. Pak Jojo sampai di sini ya. Nanti lain kali kita bercerita lagi. Jadi inti cerita Pak Jojo tadi memuji. Tadi Pak Jojo tampilkan gitar, memuji bisa dengan gitar. Bisa dengan kecapi, bisa dengan suling, bisa dengan rebana. Zaman sekarang bisa dengan piano, organ, band, dan lain sebagainya. Pujikan nama Tuhan dalam kebesarannya dan dalam keagungannya. Maka Tuhan akan bersukacita dan selalu memberkati kita. Amin. Dadah, sampai jumpa. Oke, jangan lupa pakai masker. Sip. Jangan lupa juga pakai topi. Oke, maka kalian akan menjadi bingung siapa dia. Dadah. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, kita tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa melakukannya ya. Nah, untuk anak-anak yang ingin hatur persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Nanti bisa menghubungi Ibu Esti Pawistri. Ya, bilang ke papa mama ya. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita sama-sama mau berdiri, kita mau angkat pujian dengan semangat, dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku.